Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para caturmania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Setelah hari jeda, babak keempat kandidat turnamen 2022 dimulai lagi kawan. Yang hasil-hasil partai tadi malam hanya ada satu partai yang berakhir menang kalah, yaitu partainya Ian Nepomniachtchi versus Alireza Firoza. Alireza Firoza kalah kawan tadi malam, dan tiga partai sisanya berakhir miss. Sekarang posisi Ian Nepomniachtchi ini kawan memimpin sendirian sampai babak ini. Di situ Ian Nepomniachtchi mendapatkan 2 kali kemenangan, 2 kali draw atau remis, memimpin sendirian dengan 3 poin, diikuti oleh Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura, dan seterusnya. Sedangkan Alireza Firoza berada di dasar klasemen kawan. Dan ekspektasi para penonton terhadap Alireza ini belum terbayar sampai babak keempat ini. Dia 3 kali bermain remis dan 1 kali kalah tadi malam dari Ian Nepomniachtchi. Kita lihat permainannya semalam kawan. Langsung kita ke permainannya. Di sini Ian Nepomniachtchi pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4 dibalas dengan permainan Sicilia, dan mereka bermain dengan variasi Knight Dove kawan. Variasi yang sangat umum, yang sangat populer, yang cukup memberikan permainan yang kompleks di variasi Knight Dove ini. Biasanya pada posisi ini kawan, bukan pion F3 yang menjadi pilihan para pemain. Yang paling populer adalah gajah G5 atau gajah ke peta E3, gajah E2, atau gajah ini ke peta C4 kawan. 3 pilihan, maksudnya 4 pilihan utama di posisi seperti ini. Pion F3 yang dimainkan oleh Ian Nepo ini merupakan pilihan yang kalau tidak salah nomor 6, 7, 8 lah kawan. Jelas sudah persiapan pion-pion ini didorong maju untuk mendapatkan tempo yang lebih cepat. Gajah siap berkembang, diikuti menteri, rokade panjang, itulah rencana dari putih. Dan selanjutnya di sini pion E5, kuda mundur ke B3, selanjutnya gajah terang E6, di sini gajah gelap ke E3. Di posisi ini kawan, di game sebelumnya di babak ketiga ada partainya Caruana versus Jan-Christoph Duda, di mana Duda langsung bermain dengan pion H5 kawan untuk menghentikan ide pion G4 dan pion H4 seterusnya. Dan permainan berlanjut seperti ini kawan, dan permainan berakhir remis. Posisi remisnya seperti ini kawan, tinggal kuda plus raja melawan satu raja putih, tapi ya tetap di langkah berikutnya raja ambil kuda dan permainan berakhir remis di langkah ke-51. Oke, kita kembali ke permainannya Ian Nepo versus Alireza Firoza. Alireza Firoza tidak mengikuti ide dari Jan-Christoph Duda bermain dengan pion H5-nya kawan. Dia melanjutkan pengembangan gajah gelap E7. Di sini menteri keluar kawan ke peta D2, persiapan rokade panjang, dan rokade panjang. Kalau kalian menunda rokade panjang, lebih memilih langsung memainkan pion G4 kawan, maka hitam akan mempunyai kesempatan untuk segera bermain dengan pion D5-nya, membuka permainan di peta pusat kawan. Ya, pion pukul pion, ataupun kalau tidak mau pukul pion, pion ini siap didorong maju dan seterusnya. Oleh karena itu, Ian Nepo langsung rokade panjang, kuda B berkembang ke D7, barulah sekarang pion G4, pion B5. Kita mulai disajikan permainan adu balap kawan, adu cepat. Siapa yang lebih cepat mendorong pion-pion sayapnya, apakah sayap kiri ataupun sayap kanan, untuk membongkar barikade pion di depan raja kawan. Inilah menariknya saat permainan rokade saling berlawanan. Pion G5 terus dimainkan, pion B4 balasan Alireza, dan di sini ada pilihan kalau kalian mau bertukar perwira seperti ini, ya bisa kalian lanjutkan kawan seperti ini. Kalian bisa pukul balik menggunakan kuda di sini. Ya, permainan masih cukup seimbang. Ian Nepo lebih memilih menyelamatkan kudanya ke peta E2, tidak jadi bertukar perwira, kuda mundur ke E8, dan sekarang pion F4 menantang pertukaran pion di sini kawan, agar kuda ini nanti lebih aktif lagi, lebih mendekati posisi raja hitam. Tapi engine menyarankan kawan, posisi ini hitam lebih baik langsung bertukar perwira, maksud saya bertukar pion di sini kawan. Kalau dipukul balik oleh kuda, ya gajah ini siap bergerak untuk bergerak ke peta atau ambil kuda yang ada di peta B3, ataupun juga bisa bergerak ke peta G4 untuk ancam gajah, maksudnya ancam beteng di sini, ataupun juga bisa pukul pion ini kawan. Di sini hitam atau Alireza tidak memilih jalur dari engine, dia memilih dengan langkah pion A5, segera mendorong pion-pionnya maju untuk mengusir kuda.
Dan pion F5 kawan dimainkan untuk mencoba menjebak gajah putih ini yang hanya tinggal satu peta. Jika ingin bergerak ke peta C4 atau langsung pukul kuda di peta B3, atau ide lainnya adalah pion ini akan dikorbankan nanti kawan ke peta F6 untuk membuka lajur G yang bisa diisi oleh betengnya nanti. Di posisi ini kawan, di game-game sebelumnya ada 3 langkah pilihan bagi hitam. Pilihan utama adalah pion A4, di mana probabilitas kemenangannya ya tidak terlalu besar kawan. Keduanya putih ada yang menang, hitam ada yang menang, dan ada yang remis. Atau juga langkah gajah sikat kuda, probabilitasnya juga tidak terlalu signifikan perbedaannya. Putih ada yang menang, hitam ada yang menang, dan remis. Ada juga yang bermain dengan gajah C4, di mana kawan ada 2 game yang bermain dengan gajah C4 ini, dan dua-duanya itu berakhir kemenangan bagi putih kawan. Di sini akan saya tunjukkan 2 variasi gajah pukul kuda atau pion A4 terlebih dahulu kawan. Inilah yang terjadi di game-game sebelumnya. Seperti ini jadinya kawan. Di sini raja B1 dan hitam ada yang melanjutkan pukul pion C2, ada yang pukul pion A2 kawan dengan beteng. Yang paling banyak adalah pion pukul pion C2 dipukul balik oleh menteri ataupun raja. Atau di posisi ini ada yang bermain dengan gajah pukul kuda, di sini dipukul balik dengan pion C, selanjutnya pion A4 dimainkan, di sini pion pukul pion dipukul balik oleh beteng, raja B1, dan di sini ada yang ya persiapan beteng, maksud saya menteri digeser, ataupun juga pada posisi ini langsung berkorban pukul pion A2 diterima, menteri melakukan skak di peta A8, setelah raja bergeser, menteri ambil pion E4 skak menggarpu beteng yang di sini kawan. Itulah game-game terdahulu dengan variasi pion A4 terlebih dahulu atau gajah sikat kuda. Tapi Alireza memilih variasi gajah C4, di mana 2 game sebelumnya kawan variasi ini dimenangkan oleh putih. Dan Iyanepo menggeser rajanya ke B1. Langkah utama jalur engine, jalur komputer adalah kuda G3 kawan. Tapi yang tidak disukai oleh Iyanepo seperti ini. Setelah pertukaran gajah ini, nanti hitam atau Alireza bisa memainkan pion A4-nya. Kuda tidak mempunyai tempat yang bagus kawan untuk lompat, dia mundur ke peta A1. Cukup buruk, cukup jelek peta bagi kuda di peta A1 ini kawan. Tapi engine menyatakan bahwa posisi putih semakin lebih baik kawan dengan variasi ini. Memang langkah ini tidak terlihat langkah atau cara berpikirnya manusia, karena posisi kuda sekarang mendapatkan ya kandang yang lebih jelek kawan di peta A1 ini. Salah satu peta yang tidak disukai oleh kuda. Itulah yang mungkin tidak disukai oleh Iyanepo, bermain dengan kuda G3 pilihan engine. Di sini Iyanepo menggeser raja ke B1, sangat wajar, lumrah, langkah-langkah manusia kawan, menyiapkan kudanya mundur ke C1 apabila pion A4 dimainkan oleh Alireza. Kuda C1, sekarang pion D5, mulai menyerang balik kawan lewat peta pusat. Di sini pion F6 membuat langkah pengorbanan pion untuk membuka lajur G kawan. Dan di sini diterima langkah terbaik. Kalian mempunyai banyak pilihan di sini kawan. Ingin melangkah seperti apa? Apakah menyelamatkan gajah? Tentu pion akan pukul pion lanjut putih. Jadi langkah terbaik oleh Alireza dipukul balik oleh pion, dipukul balik oleh kuda E. Memang terlihat engine menyatakan permainan cukup seimbang kawan, setara. Tidak ada kelebihan keuntungan dari putih di sini. Kelebihannya hanya mempunyai lajur G yang terbuka. Tapi ini cukup menakutkan bagi kita sebagai manusia. Cara berpikirnya mempunyai raja yang terbuka seperti ini. Apalagi beteng ini siap bergeser. Memukul balik menggunakan kuda E tadi dari Alireza untuk membuka akses bagi menterinya, juga untuk membackup pionnya ini kawan. Sekarang kuda incar pion ini, membackup pion ini. Itulah langkah pukul balik menggunakan kuda E. Tapi posisi raja hitam ini cukup menakutkan bagi kita kawan. Gajah siap bergerak ke peta ini, beteng siap bergerak ke peta ini, kuda siap manuver ke sini ke sini. Cukup berat yang akan diterima oleh hitam nanti kawan. Gajah pun juga siap untuk menantang pertukaran gajah terang sehingga tidak ada counter attack nanti di sisi menteri kawan. Dan pada posisi ini Iyanepo melanjutkan dengan langkah kuda G3-nya, melanjutkan rencananya untuk menantang pertukaran gajah terang. Dan di sini kawan, langkah raja bergeser ke H8 sesegera mungkin untuk menggeser betengnya untuk mengimbangi lajur yang terbuka nanti merupakan pilihan yang sangat bagus kawan.
Harusnya seperti itu. Mungkin di sini dilanjut pertukaran gajah terlebih dahulu, dipukul balik, dan pion-pion ini juga cukup menakutkan bagi putih kawan. Beteng nanti tinggal bergeser ke sini. Kalau ada serangan di sini kawan, tak ada masalah. Jadi digeser ke sini pun nanti bisa mengimbangi lajur G yang terbuka. Tapi Alireza kawan di sini bertukar gajah terlebih dahulu. Setelah dipukul balik, jadi sekarang kalau terjadi pertukaran gajah di peta F1 bukan di peta C4 kawan, maka hitam hanya mempunyai 2 pion saja. Itulah perbedaannya. Sekarang pion A3 didorong, dan coba lihat kawan, sekarang perbedaan waktu sudah mulai ketara. Perbedaannya cukup signifikan. Beda berapa kawan? 45 menitan. Dan di sini tentu saja permainan akan ditutup oleh Ian Nepo kawan, tidak akan mungkin dibuka. Ya, kalau kalian sampai berhasil bergoyang dengan menteri sampai ke peta B2 skakmat cukup bagus, tapi ya tentu saja butuh tempo yang sangat banyak. Masih ada kesempatan bagi putih untuk menjaga peta B2-nya. Apakah nanti kuda manuver ke peta ini, ancam di sini, manuver di sini, terlalu panjang, temponya terlalu panjang. Tapi sangat manusiawi langkah seperti ini kawan. Di sini raja bergeser ke H8 sebelum didahului oleh gajah ke peta H6 tadi kawan. Coba kita mundur di beberapa langkah sebelumnya kawan. Di posisi seperti ini kalau tidak salah saya tadi. Kenapa dia harus memilih kuda ke peta G3, tidak langsung gajah ke peta H6 ini saja untuk incar beteng. Dalam kalkulasi catur kawan, memang kadang materi juga dibutuhkan. Menang materi itu juga dibutuhkan kawan. Idenya sebagai berikut, ancam beteng, terus menteri siap bergerak di sini, ancaman skakmat. Di sini kuda akan pukul pion yang ada di sini kawan. Tidak akan lagi punya kesempatan untuk bergerak di sini. Mungkin nanti kalian bisa mendapatkan beteng di sini, tapi akan memberikan tempo bagi hitam untuk menyerang kawan. Coba lihat. Semua perwira hitam nanti bisa keluar. Atau jika di sini bergerak ke peta F3, memang kalau di sini kawan bergerak sini nanti bisa juga kena garbuan keluarga di sini oleh kuda, menggarbu kedua beteng, menggarbu menteri, ataupun kalau bergerak ke sini menteri hitam juga akan keluar kawan, serang gajah dan seterusnya. Mungkin memang kalian mendapatkan beteng di sini yang masih bisa dipukul balik oleh gajah untuk memperbaiki peta G7 ini kawan. Jadi pada posisi ini tadi seperti yang kalian lihat, tidak melangkah dengan gajah 6 dengan kuda G3-nya, dan Alireza memutuskan langkah yang ya kurang bagus kawan dengan pertukaran gajah terangnya, dilanjut dengan pion H3, pion B3, barulah raja bergeser ke H8. Untuk menghindari ancaman dari gajah di sini menteri keluar ke sini, terus betengnya juga siap keluar ke lajur G. Dan pada posisi ini kawan, Ian Nepo menggeser serangannya di peta pusat dengan pion E pukul pion D5, mendapatkan pion hitam di lajur pusat. Dan ini merupakan aset yang cukup penting kawan untuk menjadikan pion bebas yang berpotensi promosi, juga untuk menghindari tekanan dari kuda ini sekarang. Pion siap nanti didorong di sini, dan pada posisi ini kawan, satu-satunya langkah terbaik bagi hitam adalah menteri ini bergerak ke peta ini kawan, ke peta C7. Satu-satunya langkah. Tapi di sini Alireza mencoba untuk ya mengaktifkan para perwira untuk lebih cepat memberikan tekanan. Dia memilih kudanya ke peta D6. Langkah kesalahan kawan. Mungkin berniat nanti bergerak ke peta ini seperti yang saya sebut tadi kawan. Tapi dengan melangkahkan kuda ke peta D6 ini kawan, dia memblokade akses gajah untuk melindungi pion B4-nya. Simpel saja kawan, di sini langsung diambil oleh Ian Nepo, mendapatkan satu pion. Dan sudah tidak ada lagi kawan pendukung bagi kuda untuk lompat ke peta C3 ini kawan. Hanya tinggal satu pion. Ya jelas sudah di posisi ini kawan, putih sudah sangat dominan. Selanjutnya beteng C8 untuk memberikan dukungan bagi kudanya nanti di peta C3. Kembali lagi membuat langkah yang tidak akurat kawan. Pada posisi ini langkah terbaik kuda ini bergerak ke peta D7. Tapi beteng ini dipersiapkan di lajur C yang terbuka, tidak lagi berada di lajur A yang tertutup oleh pionnya sendiri kawan. Dan selanjutnya adalah gajah bergerak ke B6, ancam menteri bergeser ke D7. Kenapa tidak bergeser ke peta ini? Karena berikutnya inilah kawan yang akan terjadi. Kuda di sini akan tewas dengan pengorbanan beteng mendapatkan 2 perwira. Oleh karena itu menteri bergerak ke peta D7 agar tetap bisa menjaga kuda di peta D6. Dan di sini kawan, langkah terbaik lainnya dari Ian Nepo adalah
menarik mundur menterinya lagi ke petak E1, bukan langsung bergeser ke sisi kanan papan, memberikan pressure bagi pion di sini kawan, dan juga untuk menghindari discover attack yang bisa dilakukan oleh kuda ataupun gajah hitam ini. Beteng B8 ancam gajah. Di sini gajah mundur ke A5, persiapan ditempatkan di diagonal gelap panjang ini kawan. Selanjutnya kuda C4 tidak bisa dipukul oleh pion karena posisi raja kena pin. Sekarang kuda mempunyai kesempatan untuk mulai bergerak. Ancam gajah tidak diperdulikan, bermain dengan pion D6, ancam gajah gelap. Kalau kalian melakukan pertukaran seperti ini kawan, kalian kalah 1 perwira nantinya di sini. Kalian tidak mempunyai tempo tadi untuk menyelamatkan kuda karena menteri kalian tadi mendapatkan serangan oleh beteng di lajur D. Di sini gajah langsung ditarik mundur ke petak D8 menantang pertukaran, tentu saja ditolak kawan karena putih atau Iyanepo masih butuh gajahnya di diagonal gelap panjang ini. Sekarang gajah C3, menteri E6 untuk memperkuat posisi pionnya kawan dengan dukungan kuda ataupun mendukung kudanya nanti manuver ke petak ini ke petak D5. Dan kita coba berhenti sejenak kawan. Coba hitung sekarang kita pada posisi langkah keberapa? Kita masih di langkah ke-29 kawan. Masih butuh 11 langkah lagi untuk mencapai kontrol waktu kedua atau tambahan waktu di langkah ke-40. Sedangkan sekarang di langkah ke-29 ini Alireza jamnya sudah mulai jatuh kawan. Sudah mulai mepet, mulai miring. Dia hanya menyisakan 1 menit. Sedangkan Iyanepo masih mempunyai 1 jam 7 menit kawan. Sebelum langkah ke-40 tidak ada increment kawan. Jadi waktu utama berjalan normal, kalau waktu habis ya kalah pemain di sebelum langkah ke-40. Jadi butuh perjuangan di 11 langkah berikutnya hanya menyisakan 1 menit kawan. Tak bisa menghitung atau menganalisa terlalu panjang langkah-langkah yang akan dibuat oleh Alireza ini. Iyanepo melanjutkan untuk mengaktifkan kudanya lagi kawan ke petak D3, kuda yang lama tertidur di petak C1. Selanjutnya hitam pun juga tidak mau kalah, mulai memberikan tekanan bagi gajah yang ada di petak C3. Iyanepo tidak mencoba menarik mundur gajahnya kawan, karena yang ditakutkan juga kuda ini juga bisa saja untuk memblokade, tapi masih ada kuda di sini, jadi sebetulnya juga tak ada masalah. Tapi di sini Iyanepo melangkah kuda ke petak D4, mencoba lebih mengaktifkan kudanya lagi. Apakah nanti juga bergerak ke petak-petak ini juga bisa juga kawan. Tentu saja pion tidak bisa ambil kuda ini karena posisinya kena pin kawan. Di sini Alireza bertukar kuda pukul kuda D4. Kalian mungkin bisa melakukan pukulan terhadap gajah dengan tempo skak, ya masih bisa dipukul balik oleh menteri. Pion masih belum bisa mendapatkan kuda ini kawan. Karena kenapa? Karena posisi pion hitam masih kena pin. Dan kalian mendapatkan double attack dari putih kawan. Kuda ancam menteri, kuda ini juga dalam ancaman menteri putih. Oleh karena itu Alireza memilih bertukar kuda di sini, dipukul balik oleh beteng. Selanjutnya pion F6 dimainkan. Menteri bergeser naik ke petak E2, ancam dengan dukungan beteng, siap juga bergeser ke petak ini nanti. Sungguh berat kawan, nanti didukung oleh betengnya mungkin bergeser, memberikan pressure lebih bagi pion H7. Kuda ke B2, mau apa kuda ini kawan? Apakah ancam beteng atau untuk sekedar menghindari ancaman dari menteri setelah beteng putih, atau nanti juga siap manuver ke sini ancam gajah? Itulah mungkin maksud dari Alireza. Tidak disikat oleh gajah, simple beteng ditumpuk di lajur F oleh Iyanepo. Selanjutnya beteng E8 memperkuat atau berkoneksi dengan menteri, dan di sini beteng H4. Pion F5 sekarang dimainkan. Bisa saja kalian ambil pion ini kawan, tapi beteng kalian juga bisa tewas di sini. Di sini kawan, Iyanepo mulai memainkan permainan brutalnya. Melihat kontrol waktu dari Alireza juga tinggal 17 detikan kawan, dia membuat langkah pengorbanan seperti ini. Diambil oleh raja, menteri H5 skak, raja G8, kuda ambil pion F5 untuk membuka lajur G tentunya kawan. Dan hitung-hitungannya 6 langkah berikutnya skak mat. Alireza belum mau menyerah, gajah F6, beteng G1 skak. Di posisi sebelum jamnya jatuh kawan, sebetulnya ini sudah di langkah ke-39 putih kawan. Satu langkah berikutnya 39 hitam, dan satu langkah berikutnya kontrol waktu akan ditambah. Tapi sudah tidak mungkin kawan, karena posisi raja hitam ini dalam ancaman skakmat. 4 langkah berikutnya skakmat. Dan di sini Alireza sudah menyerah sebelum jamnya jatuh. Hitung-hitungannya
maksimal 4 langkah skakmat, tak perlulah saya tunjukkan. Kalian pilih, banyak variasi yang bisa kalian mainkan. Mau raja bergeser kemana? Jelas pilihannya adalah raja. Kalau bergeser ke sini, kalau ditutup ya dengan gajah dan seterusnya. Silakan kalian otak-atik. Hitung-hitung admin tidak terlalu panjang ngomongnya kawan, biar tidak capek admin, biar nanti sore kita bisa lanjut lagi. Oke, itulah kawan game keempat antara Ian Nepomniachtchi versus Alireza Firoza. Ini untuk pertama kalinya Alireza Firoza kalah di turnamen ini pada game keempatnya. Sedangkan ini merupakan kemenangan kedua dari Ian Nepomniachtchi. Sehingga Ian Nepomniachtchi sekarang memimpin sendirian dengan nilai 3 poin dari 2 kali kemenangan dan 2 kali remis. Kalau berlanjut seperti ini permainan Ian Nepo kawan, ya dapat dipastikan dia mempunyai kans lebih besar untuk menantang kembali Magnus Carlsen. Ya, tapi kalau Magnus Carlsen tidak mau, kemungkinan Ian Nepo yang jadi juara dunianya. Semoga permainan dari kedua pemain bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.